Selamat sore, perkenalkan nama saya Stefania Alfrida Teva, NIM 1903030007, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 7 pokok bahasan materi yang telah saya pelajari dari awal pembelajaran di semester ini sampai dengan tahap sekarang. Dan ini akan menjadi ujian akhir semester dalam mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai paradigma teori sosiologi. George Ritzer pada tahun 1992 menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Dalam bukunya Sosiologi A Multiple Paradigma Science, Ritzer memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Yaitu yang pertama, paradigma fakta sosial adalah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata, ada di luar individu, di luar diri, dan di luar objek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan strata sosial, sedangkan institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan juga posisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada pola hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori perilaku sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Yang kedua adalah teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksudkan adalah terciptanya masyarakat yang bebas, adil, dan mandiri dari dominasi kultural, serta ideologis. Teori kritis lahir dari tradisi pemikiran Marxian. Dengan kata lain, seorang tokoh intelektual Karl Marx menjadi salah satu sosok inspiratif teori ini. Fondasi teori kritis juga tidak lepas dari pengembangan teori Marx yang dilakukan oleh intelektual Marxis seperti Georgi Lukács, Antonio Gramsci. Keduanya menginspirasi secara teoritis dan praktis pemikiran tokoh intelektual dari Universitas Frankfurt. Yang ketiga mengenai teori postmodern. Teori postmodern atau postmodernism menurut Veluch pada tahun 2007 merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Era postmodernisme sendiri hanya dibatasi pada akhir abad 20. Beberapa ahli terkadang menyebutkan bahwa era postmodernisme dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir karena adanya kekecewaan eksistensial akibat terjadinya Holocaust. Kata postmodern berasal dari kata depan post dalam bahasa Latin klasik dan kata akhiran modern dalam bahasa Prancis moderne. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada 2 hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Yang keempat, teori wacana.
Teori wacana merupakan teori poststrukturalis yang paling murni. Teori ini bertitik pangkal dari gagasan poststrukturalis yang menyatakan bahwa wacana mengonstruk makna dalam dunia sosial dan karena secara mendasar bahasa itu tidak stabil, maka tidak pernah bisa tetap secara permanen. Tidak ada wacana yang merupakan entitas tertutup, namun wacana senantiasa mengalami transformasi-transformasi karena adanya kontak dengan wacana-wacana lain. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan gramatika pada yang membuat kalimat. Aturan kebahasaan menjadi milik bersama, bukan milik individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenalnya. Teori wacana sangat strukturalis dan fatalis. Pandangan teori wacana sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi terjadinya gejolak perlawanan dan perubahan sosial. Pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa. Ini mungkin terjadi bentrok antar dua tata bahasa. Yang kedua, bahasa mengandung berbagai celah. Tanpa pertemuan dengan bahasa lain pun, bahasa tidak sepenuhnya statis dan stabil. Teori wacana menjadi aktual dalam filsafat kontemporer dan strukturalisme yang berpendapat bergantung pada pendengar, pembicara, dan dari referensinya. Bergantung pada struktur bahasa yang dimaksud, struktur hubungan elemen yang membentuk kesatuan otonom yang tertutup. Yang kelima, teori postkolonial. Teori postkolonial itu sendiri merupakan seperangkat teori dalam bidang filsafat, film, sastra, dan bidang-bidang lain yang mengkaji legalitas budaya yang terkait dengan peran kolonial. Bidang ini bukanlah menjadi monopoli kajian sastra. Postkolonial mirip dengan kajian feminisme yang meliputi bidang kajian humaniora yang lebih luas sejajar dengan kajian postmodern atau poststrukturalisme. Dalam bidang sastra, teori postkolonial merupakan salah satu dari serangkaian munculnya kajian atau teori setelah kemapanan teori strukturalisme mulai dipertanyakan. Seperti telah diketahui oleh umum bahwa dalam sejarahnya, teori sastra yang mula-mula yaitu teori mimesis pada zaman Plato di Yunani kuno. Perkembangan berikutnya yaitu teori pragmatis pada zaman Horace dari Romawi pada abad yang keempat, yang disusul dengan teori yang berorientasi pada ekspresionisme pada abad ke-19. Pada abad ke-20, teori-teori yang berorientasi pada strukturalisme mendominasi kajian sastra. Pada paruh abad ke-20, teori-teori strukturalisme yang mendasarkan pada kajian hanya sebatas objek sastra itu telah mencapai puncaknya. Perkembangan teori sastra selanjutnya berputar haluan dan dalam kecepatan yang luar biasa memunculkan sejumlah teori-teori yang seringkali satu sama lain saling berseberangan dan saling mengisi. Yang keenam, teori media. Teori media Marxis mengasumsikan media sebagai arena pertarungan ideologi dalam berbagai kelas. Dalam perspektifnya, para profesional media menikmati ilusi otonomi dan tersosialisasikan dalam kerangka norma budaya dominan. Media dianggap memiliki kerangka interpretasi yang sesuai dengan budaya dominan, sementara khalayak media sendiri lebih sering menegaskan dan mengkontekskan kerangka tersebut karena ketidakpastian menghadapi sistem makna alternatif yang memungkinkan mereka menolak definisi yang ditawarkan media secara konsisten. Bertitik tolak dari asumsi ini, maka teori media Marxis menawarkan cara pandang baru untuk menganalisis media dengan sejumlah konsep kunci. Media sebagai cara produksi, media sebagai amplifier, hegemoni ala Gramsci, sampai pada text reading ala Swarthal. Kendati demikian, sejumlah hal harus dicermati dalam penerapan teori media Marxis pada riset-riset media. Lilly mendefinisikan 9 kelemahan teori media Marxis, beberapa diantaranya bersumber dari keyakinan bahwa dinamika masyarakat digerakkan sepenuhnya oleh perjuangan kelas, dan bahwa konflik senantiasa harus diselesaikan melalui cara-cara yang revolusioner.
Yang terakhir atau yang ketujuh, mengenai teori poststrukturalisme. Strukturalisme adalah metodologi yang unsur budaya manusia harus dipahami dalam hal hubungan mereka dengan yang lebih besar. Sistem secara menyeluruh atau umum disebut struktur. Ia bekerja untuk mengungkapkan struktur yang mendasari semua hal yang manusia lakukan, pikirkan, rasakan, dan juga merasa. Atau seperti yang dirangkum oleh filsuf Simon Blackburn, strukturalisme adalah keyakinan bahwa fenomena kehidupan manusia yang tidak dimengerti kecuali melalui keterkaitan mereka. Hubungan ini merupakan struktur dan belakang variasi lokal dalam fenomena yang muncul di permukaan. Ada hukum konstan dari budaya abstrak. Strukturalisme di Eropa dikembangkan di awal tahun 1900-an di bidang linguistik struktural dari Ferdinand. Berikutnya Praha, Sekolah Moskow dengan Copenhagen Linguistik. Pada akhir tahun 1950-an dan awal tahun 60-an, ketika linguistik struktural menghadapi tantangan serius dari orang-orang seperti Noam Chomsky, dan dengan demikian memudari pentingnya Arai Sarjana di Humaneria meminjam konsep Saussure untuk digunakan dalam bidang masing-masing studi. Antropolog Prancis Claude Lévi-Strauss dikatakan sebagai ilmuwan pertama memicu minat yang luas dalam strukturalisme. Model strukturalisme penalaran telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk antropologi, sosiologi, psikologi, kritik sastra, ekonomi, dan juga arsitektur. Pemikiran yang paling menonjol terkait dengan strukturalisme tersebut termasuk Levi-Strauss, ahli linguistik Roman Jacobson, dan psikoanalisis Jacques Lacan. Sebagai gerakan intelektual, strukturalisme awalnya dianggap menjadi pewaris eksistensialisme. Namun pada tahun 1960-an banyak dari prinsip dasar strukturalisme diserang dari gelombang baru intelektual, terutama dari Prancis seperti filsuf dan sejarawan Michel Foucault, filsuf dan komentator sosial Jacques Derrida, filsuf Marxis Louis Althusser, dan kritikus sastra Roland Barthes. Meskipun unsur pekerjaan mereka selalu berhubungan dengan strukturalisme dan diinformasikan oleh itu, teori ini umumnya disebut sebagai poststrukturalis. Pada tahun 1970-an, strukturalisme dikritik karena kelakuan dan ahitorisme. Meskipun demikian, banyak pendukung strukturalisme seperti Lacan terus menegaskan pengaruh pada filsafat kontinental dan banyak asumsi dasar dari beberapa kritikus strukturalisme bahwa pasca strukturalisme adalah kelanjutan dari strukturalisme. Demikian penjelasan saya dari ketujuh pokok bahasan dalam ujian akhir semester saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.